Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta pada November mendatang. Alasan PKS tak mengusung Anies lantaran mantan Gubernur Jakarta itu kini sudah menjadi tokoh nasional. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam keterangan pers di kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Selasa 23 April. Syahiku menerangkan masuknya Anies dalam Pilpres 2024 membuatnya menjadi tokoh nasional. Untuk itu, Syahiku meminta agar tak didegradasi sebagai tokoh daerah. Lebih lanjut dikatakan Syahiku, terkait hal tersebut, maka PKS akan terus menjadikan Anies sebagai tokoh nasional. Syahiku juga berharap agar Anies bisa memberikan timbal balik dengan memberikan dukungan untuk PKS di Pilkada mendatang. Sebagaimana diketahui, PKS merupakan salah satu partai yang ikut mengusung Anies dalam Pilpres 2024. PKS juga turut memberikan dukungannya saat Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Selesai dipastikan kalah dalam Pilpres 2024, Anies kemudian digadang-gadang maju Pilkada Jakarta. Sementara itu, Partai Nasdem yang juga ikut mengusung Anies di Pilpres mengatakan sudah berkomunikasi dengan PKB dan PKS terkait Pilgub Jakarta. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya dalam keterangan pada Selasa 23 April mengatakan ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan dalam Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, Willy mengatakan partainya bersedia menggelar karpet untuk Anies jika memang ingin maju kembali. Meski begitu, saat ini ada sejumlah nama yang berpotensi untuk maju Pilgub Jakarta, seperti Bendahara Nasdem Ahmad Saroni, Ketua DPW Nasdem DKI Wibi Andrino, Waketum PKB Ida Fauzia, hingga Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Kemudian terkait dengan Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan akan memprioritaskan kadernya sendiri untuk maju pilkada serentak. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku menyiapkan sejumlah nama untuk bertarung dalam pilkada. Dalam keterangan pers pada Selasa 23 April, Zulhas menyebut beberapa nama kadernya seperti Desi Ratnasari, Bima Arya, Eko Patrio, hingga Zita Anjani. Untuk wilayah Jakarta, nama yang digadang untuk maju adalah Eko Patrio yang kini menjabat sebagai Ketua DPD PAN Jakarta dan Putri Zulhas Zita Anjani. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat ada Desi Ratnasari dan Bima Arya. Meski mengutamakan kader sendiri, Zulhas berujar pihaknya juga tak menutup peluang untuk mengusung pihak eksternal. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berkoalisi dengan parpol lain dalam pilkada. Ini artinya koalisi tak harus dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 27 hingga 29 Agustus. Sedangkan untuk kampanye akan digelar selama 60 hari, dimulai 25 September hingga 23 November. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara di DPW PKS Sumatera Utara pada Selasa 23 April. Pengambilan formulir diwakili oleh tim suksesnya Dahlan Harahap. Edi pun menjadi sosok pertama yang mengambil formulir pendaftaran sebagai Cagup
di DPW PKS Sumut. Ketua Tim Jaringan dan Penyaringan DPW PKS Sumut Amsal Nasution membicarakan peluang PKS untuk mengusung Edi. Menurut Amsal, Edi bukanlah orang lain bagi PKS. Terlebih Edi merupakan ketua tim pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam koalisi perubahan bersama PKS, PKB, dan Nasdem. Lebih lanjut dikatakan oleh Amsal bahwa kinerja Edi selama pemimpin Sumut sangat baik. Amsal berujar diharapkan Edi bisa mengembalikan formulir pendaftaran dalam waktu 1 hingga 2 pekan. Sebelumnya, Edi telah lebih dulu mengambil formulir Pilkada Sumut di DPD PDIP Sumut pada Sabtu 20 April. Adapun PDIP sendiri tak mengusung Edi saat Pilkada 2018 silam. Mantan Pangkostrat ini beralasan memiliki tujuan politik yang sama dengan PDIP, yakni berpolitik demi kepentingan rakyat. Ini kemarin kita sudah ke PDIP, hari ini kita ke PKS. Kita berpikir mengelola Sumatera Utara ini dengan yang banyak akan lebih bagus. Makanya kita kepada partai-partai mudah-mudahan kita sepaham semuanya. Rencana ke depan ke partai mana lagi Bapak? Gimana? Rencana ke depan partai apa lagi Bapak? Ke partai lain kita masih. Kita coba mungkin ke PKB. Yang jelas mungkin pemikiran kita pas partai Amin yang kemarin ya mendukung Amin itu kita ke situ. Kemudian di partai yang lain juga. Ya kita coba berkoordinasi yang sepaham mungkin bisa menerima Pak Edi, kita akan datang. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.